Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, ada sebuah perumpamaan, yaitu kehidupan ikan yang ada di air. Umpamanya ikan yang ada di laut, yang kita ketahui air laut itu rasanya asin, tapi ikan laut itu kalau diolah dan dimasak, kemudian ketika kita makan, sebenarnya rasanya tidak asin, kecuali kalau ikan itu setelah mati dan disengaja diberi garam biar asin. Dari contoh kehidupan ikan yang ada di laut itu, ada sebuah pelajaran atau petunjuk bagi kita. Di antaranya adalah kehidupan ikan laut itu tidak terpengaruh dengan air laut yang rasanya asin. Pelajarannya adalah kita sebagai manusia yang hidup saat ini, di zaman ini, yang mungkin kalau rasa tadi digambarkan, ya lingkungan kita yang mungkin banyak hal-hal yang tidak baik yang bisa merusak iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Banyak perilaku maksiat, perilaku yang mengarah kepada perbuatan dosa, di antaranya seperti pergaulan bebas, banyak tayangan di medsos yang tidak pantas dilihat karena tidak sesuai dengan syariat agama. Juga banyak fitnah, gosip, atau saling cela memaki, atau untuk riya pamer dengan lewat medsos tadi, dan banyak lagi yang semuanya itu bisa mempengaruhi kita, mempengaruhi cara berpikir kita atau perilaku kita, sehingga kalau kita itu tidak hati-hati, ya ikut hanyut, terjebak oleh kehidupan yang tidak baik tadi.
Dan kalau kita contohkan ikan di laut tadi, artinya kalau bisa kita itu walaupun hidup di tempat yang lingkungannya sudah banyak maksiat atau dosa tadi, ya kita jangan sampai terkontaminasi atau terpengaruh oleh suasana atau keadaan di lingkungan yang tidak baik, atau kita harus bisa memilih, menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan ada juga istilah lain, kalau orang Jawa itu mengatakannya ngeli tanpa keli, yang artinya menghanyut tanpa harus hanyut, yang maksudnya kalau kita itu hidup di tempat yang seperti saat ini, zaman sekarang, ya kita mengikuti, tapi tidak hanyut, dalam arti tidak semuanya kita ikuti. Jadi yang kira-kira itu baik, ya kita ikuti. Yang tidak baik, ya tidak kita ikuti. Seperti medsos atau HP. Ketika zaman sekarang itu untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan sesuatu dan lain-lain, memang sudah ada alat yang canggih, yaitu HP, sehingga mudah kita untuk menyampaikannya. Tapi juga HP itu bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, tidak pantas, dan bisa mengarah perbuatan dosa yang dilarang oleh agama. Tapi kita juga harus pandai-pandai tadi, memilih. Jadi tidak lantas kita tidak mau sama sekali menggunakan HP tersebut. Jadi kalau ada yang baik, ya kita ambil baiknya. Kalau yang buruk, ya kita tinggalkan. Maka istilah ngeli tanpa keli itu bisa juga diarahkan seperti itu. Kita mengikuti zaman ini, tapi tidak hanyut oleh arus zaman. Baik dari alat komunikasi, alat transportasi, ataupun ilmu-ilmu yang lain. Ketika itu baik, ya kita ikuti ataupun kita gunakan. Tapi dari sisi yang buruk, yang tidak baik, ya kita tidak ikuti,
kita tinggalkan. Sehingga seperti yang tadi dicontohkan, kehidupan ikan yang ada di laut, dia hidup di laut, tapi dia tidak terpengaruh oleh lingkungan yang rasanya asin. Jadi itu sebuah pelajaran bagi kita agar kita itu hidup juga berjalan, bergaul dengan lingkungan seperti apa adanya. Tapi kita tidak boleh hanyut oleh hal-hal yang tidak baik. Ya, contoh seperti HP tadi, kita gunakan untuk komunikasi yang baik, kita gunakan untuk dakwah, untuk mengajak kebaikan, tidak untuk menyebarkan fitnah, celaan, cacian, makian, ataupun hal-hal yang lain yang tidak terpuji. Insya Allah seperti itu. Dan kalau kita berikan contoh hal-hal yang harus kita pilah-pilah yang lainnya, ya seperti pikiran kita. Kita boleh berpikir, tapi kita usahakan berpikir yang positif, yang baik, bukan hal yang buruk atau buruk sangka. Kemudian dalam hal melihat, memandang juga demikian. Kita memandang orang lain boleh, tapi memandang dengan pandangan yang baik. Tidak memandang rendah atau memandang sebelah mata, tapi memandang dengan penuh kasih sayang, dengan penuh penghormatan. Berbicara juga demikian. Kita boleh berbicara apa saja, kecuali hal-hal yang buruk yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya yang tidak boleh yaitu ya bicara kasar, kotor, mencela, membicarakan aib orang, dan lain-lain sebagainya. Dan semuanya kita boleh melakukan kalau itu baik dan dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita itu tidak terpengaruh tadi oleh lingkungan yang mungkin ada yang tidak baik, mungkin ada yang menjadikan dosa, menjadikan amal soleh bisa rusak ataupun berguguran kalau kita salah menyikapinya terhadap hal-hal yang ada di lingkungan kita. Dan contoh yang lain yang juga harus kita waspadai atau hati-hati, umpamanya masalah yang berkenaan dengan politik. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak oleh persoalan-persoalan yang bisa mengarah menjadikan kita itu
dia melakukan kesalahan atau dosa. Kalau kita membicarakan orang-orang yang terkait dengan politik, entah itu si A, si B, si C, orang ini, orang itu. Kalau tidak hati-hati, kita menceritakan kekurangan orang lain, menceritakan aib orang lain, kemudian juga menyebarkan di medsos, kemudian juga mencela, menghina, dan juga bisa saja kita ikut-ikutan menyebarkan berita yang sebenarnya berita itu belum tentu benar, atau bahasa kitanya itu hoax, berita yang tidak benar, dan itu berseliweran, bertaburan di medsos. Maka kalau kita itu ingin aman, sebenarnya ya kita usahakan tidak ikut-ikutan menanggapi, mengomentari, atau menyebarkan berita-berita yang semuanya itu kalau sudah terlanjur dilakukan akan sangat sulit untuk dihapus, untuk mengembalikan bahwa yang kita sampaikan itu ternyata tidak baik atau tidak benar. Maka jalan salah satunya yang terbaik adalah kita tidak usah ikut-ikutan hal yang bisa membahayakan iman dan takwa kita. Kalau bisa seperti itu, walaupun hal-hal yang seperti itu menarik, menyenangkan, bisa memuaskan nafsu, tapi akibat atau dampaknya itu yang nantinya kita akan bisa menyesal. Karena kalau sudah terlanjur, sulit untuk mengembalikan seperti semula. Itu yang harus kita ketahui. Maka kalau kita ingat orang-orang yang soleh, orang-orang dulu, itu salah satunya yang saya ketahui adalah dia terhindar dari hal-hal yang bisa menjadikan dosa jariah, dosa yang mengalir karena sulit untuk dibendung, yaitu dosa gosip, dosa menceritakan hal-hal yang tidak baik yang terdapat pada diri orang lain. Dan contoh orang-orang yang soleh atau solehah yang terhindar dari perilaku membicarakan keburukan orang lain, yaitu seperti Siti Maryam yang hanya berdiam diri di tempat ibadah, tidak ngerumpi, tidak membicarakan hal-hal yang bisa mengarah menjelek-jelekkan orang, membuka aib orang. Juga kisah Nabi Khidir yang tidak ada
orang yang kenal. Sampai Nabi Musa pada waktu itu pun juga tidak mengenalinya. Dan Allah yang memperkenalkannya dan menunjukkannya dengan ciri-ciri tersendiri. Tidak disuruh bertanya kepada orang lain. Karena boleh jadi karena Nabi Khidir tidak banyak bergaul, berkomunikasi dengan orang lain. Walaupun bergaul itu suatu yang baik, tapi ada sesuatu yang baik yang lain yang juga tidak salah ketika kita bisa menjaga diri atau berusaha menghindari hal-hal yang bisa menjadikan kita itu melakukan kesalahan. Atau kalau dalam hadis Rasulullah yang bunyinya man amana billah wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Jadi di situ kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ada dua hal atau dua pilihan yang baik, yaitu kalau berkata ya berkatalah yang baik, atau pilihan kedua diam. Artinya orang-orang yang soleh tadi ada yang memilih diam, tidak di lingkungan yang bisa menjadikan kita itu mengatakan hal-hal yang buruk. Jadi itu sebuah pilihan. Di tempat ramai boleh, yang penting kita tidak hanyut kalau itu bisa. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di lingkungan saat ini berbicara tentang si fulan, si A, B, C tadi, kalau kita bisa bicara yang baik-baiknya, ya alhamdulillah, silahkan kita bicara. Tapi kalau ternyata tidak, ya lebih amannya ya kita diam saja. Atau kalau itu sulit untuk diam tapi di lingkungan orang banyak, ya mungkin mending di rumah saja atau berusaha menghindari dari hal-hal yang bisa menjadikan kita mengatakan sesuatu yang bisa menjadikan kita itu dosa, entah itu ngerumpi ataupun yang lainnya. Insya Allah seperti itu. Maka dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya. Di antaranya yang saya sampaikan tadi adalah kehidupan ikan yang ada di air, dia tidak hanyut, dia tidak terpengaruh dengan air yang rasanya asin. Maka kita juga seharusnya demikian. Kita ikut hidup di kehidupan saat ini yang bermacam-macam keadaan. Ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi kita tidak ikut yang buruk. Kita ambil yang
baik, dan kita belajar untuk tidak terpengaruh hal-hal yang tidak baik tadi. Kalau bisa, malah sebaliknya, bagaimana caranya kita itu bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita, membawa pengaruh yang baik tentunya, sehingga kita menjadi orang yang ya insya Allah bermanfaat bagi orang lain, dan tentunya juga bermanfaat bagi diri kita juga. Insya Allah seperti itu. Dan hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.